Mengapa Amerika hanya berani melawan Cina di perang teknologi dan perang dagang, tapi tak pernah berani menyentuh opsi kekuatan militer? Jawabannya sangat sederhana, tapi sekaligus memalukan bagi superpower dunia, karena Amerika tahu mereka tidak akan menang. Rand Corporation, think tank paling berpengaruh di bidang strategi militer Amerika, sudah melakukan 18 kali simulasi perang dengan bermacam skenario. Dan dari 18 simulasi itu, hasilnya selalu sama, kalah total. Menteri Pertahanan Amerika sendiri tanpa ragu mengakui dalam sidang Kongres, jika konflik di Selat Taiwan meletus, dalam hitungan jam kapal induk Amerika bisa tenggelam. Komandan Armada Pasifik Amerika mungkin terus berpidato soal menahan laju militer Cina, tapi faktanya, bahkan kapal induk USS Washington yang berbasis di Jepang baru berlayar 10 hari, langsung putar balik kembali ke pelabuhan, bahkan tanpa sempat melakukan konfrontasi. Dan inilah cerminan nyata dari apa yang sebenarnya terjadi di medan geopolitik global. Saat Amerika menggencet Cina di meja perdagangan, menambah sanksi semikonduktor, hingga memaksa ribuan insinyur memilih antara kewarganegaraan atau pekerjaan di medan militer, mereka justru mundur selangkah demi selangkah. Padahal, anggaran pertahanan Amerika 4 kali lipat lebih besar dari Cina. Tapi mengapa takut? Jawabannya ada di dalam pabrik-pabrik Cina yang beroperasi tanpa henti siang dan malam, membangun ulang fondasi perang modern. Tahun 2024, produksi listrik Cina tembus 10 triliun kilowatt per jam, setara 30% kebutuhan listrik dunia. Dan produksi baja nasional Cina mencapai lebih dari 1 miliar ton, setara 53% produksi baja dunia. Tanpa listrik dan baja, perang hanya jadi mimpi di atas kertas. Dan itu baru permukaan. Di galangan kapal, Cina dalam 1 tahun mampu memproduksi kapal induk, kapal serbu amfibi, dan destroyer dengan tonase setara 3 armada Angkatan Laut Amerika. Sementara Amerika butuh 6 tahun hanya untuk overhaul 1 kapal induk, dan di bawah puncak gunung es itu, ada kekuatan industri Cina, yang volumenya tak terbayangkan oleh Barat. Konsumsi bahan peledak perang di Ukraina, dalam setahun, bahkan kalah dibanding volume kembang api Cina saat Imlek. Jumlah total kehilangan drone di seluruh perang Ukraina tidak sebanding dengan output tahunan 1 pabrik drone Cina. Dan ketika Amerika berpikir sanksi chip bisa melumpuhkan Cina, Beijing langsung membalas dengan 3 pukulan telak. Pertama, kartu truf logam tanah jarang. 87% pengolahan logam tanah jarang dunia ada di Cina. Ketika ekspor dibatasi, lini produksi Lockheed Martin langsung lumpuh. Kedua, kebangkitan teknologi dalam negeri. Pangsa pasar chip Amerika di Cina anjlok dari 58% tinggal 11%. Ketiga, balasan blacklist. Perusahaan senjata Amerika dilarang masuk pasar Cina. Lalu, ada faktor paling menakutkan, the missile wall, tembok rudal balistik Cina. Dari Dongfeng 21D yang dijuluki pembunuh kapal induk, hingga Dongfeng 26, si pembunuh Guam, dibantu rudal hipersonik dan sistem jamming elektronik. Peluang Amerika menangkis serangan hampir nihil. Dan jangan lupakan faktor waktu. Amerika butuh 21 hari untuk kirim kapal induk dari California ke Taiwan. Tapi Cina hanya butuh hitungan jam untuk meluncurkan serangan dari daratan. Bahkan jika Amerika mencoba blokade energi lewat Selat Malaka, Cina sudah membuka jalur alternatif lewat Myanmar, Pakistan, hingga kanal baru di Kamboja. Dan kini, ancaman finansial juga makin nyata, dengan BRICS Payment System dan lonjakan transaksi lintas batas dalam yuan. Ancaman guncangan di Wall Street sudah di depan mata. Inilah alasan sebenarnya mengapa Amerika hanya berani menggertak di meja diplomasi dan lewat embargo teknologi. Karena di balik semua retorika, Washington tahu, 1 perang panas bisa berarti akhir dari hegemoninya sendiri. 1 fakta pahit yang bahkan oleh para jenderalnya sendiri lebih baik dihindari daripada harus kalah di depan dunia.